Di balik sunyi desa rawa malam, tersembunyi sebuah sumpah yang diucapkan di tengah api. Dukun Wirya, sosok yang dibakar hidup-hidup, kini bukan lagi manusia, melainkan dendam murni yang terikat pada tanah. Ia kembali bukan untuk mati, melainkan untuk mengklaim setiap jiwa yang menyaksikan apinya. Kini, desa itu kosong, hanya menyisakan bau gosong dan tawa serak, bukti nyata kemenangan teror yang abadi. Desa Rawa Malam bukanlah nama yang diberikan karena alasan estetika. Dikelilingi oleh rawa-rawa sunyi dan ditelan bayangan pegunungan curam, desa itu selalu diselimuti suasana kelam, bahkan di bawah terik matahari. Namun, selama beberapa generasi, Rawa Malam adalah rumah. Hingga kedatangan Dukun Wirya, tempat itu berubah menjadi neraka perlahan. Bima, seorang pemuda berusia 23 tahun dengan mata tajam dan hati yang gelisah, adalah saksi bisu pertama dari perubahan itu. Ia tidak pernah mempercayai Wirya, pria tinggi kurus dengan sorot mata licik dan janggut kusut yang selalu tersenyum miring, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Wirya datang dari jauh, mengaku sebagai ahli waris ilmu hitam Jawa kuno, dan dengan cepat memukau warga desa yang lugu dengan ritual-ritualnya yang mencolok dan klaimnya yang berlebihan tentang penyembuhan. Rumah Wirya, gubuk tua yang dihiasi tengkorak monyet dan kain mori kusam, terletak di pinggiran hutan, seolah-olah memang diposisikan untuk menampung kejahatan yang tersembunyi. Awalnya, Wirya hanya meminta imbalan berupa hasil bumi atau uang. Namun, seiring popularitasnya meningkat, terutama di kalangan pria paruh baya yang mendambakan kekayaan instan atau pesona, tuntutannya berubah menjadi lebih gelap dan personal. Bisikan mulai merayap di bawah pintu-pintu rumah Rawa Malam. Bisikan tentang Wirya yang meminta gadis-gadis muda dengan alasan ritual penyucian untuk datang ke gubuknya sendirian setelah senja, terutama gadis-gadis yang rentan, putri dari keluarga yang berhutang budi padanya. Puncaknya terjadi pada Nisa, putri sematawayang Pak Jaya, seorang petani yang dihormati di desa. Nisa baru berusia 17 tahun, terkenal karena kecantikannya yang lembut dan kesopanannya. Pak Jaya telah meminta Wirya membantu menyembuhkan penyakit misterius pada istrinya. Ketika istrinya sembuh, Wirya tidak meminta uang. Ia meminta Nisa untuk melakukan ritual terima kasih di gubuknya. Nisa kembali pada pagi hari berikutnya, matanya kosong, jiwanya tampak robek. Ia tidak mau bicara, hanya menangis dalam diam selama berhari-hari. Pak Jaya, pria pendiam yang jiwanya terbuat dari batu, melihat perubahan putrinya. Dia tahu, insting seorang ayah lebih tajam daripada mantra apapun. Pada senja yang lembab, setelah Bima melihat Nisa duduk termenung di tepi sungai dengan pandangan kosong, Bima memutuskan untuk bertindak. Dia mendatangi Pak Jaya, dan meskipun Bima tidak berani menyebutkan tuduhan eksplisit, Bima menceritakan semua bisikan yang ia dengar, semua keanehan pada Wirya, dan pandangan mata Wirya yang selalu tertuju pada gadis-gadis muda desa. Pak Jaya tidak butuh banyak kata. Air mata yang akhirnya menetes dari mata Nisa adalah bukti yang cukup. Dengan hati yang hancur, Pak Jaya mengumpulkan beberapa tokoh desa yang paling berani, termasuk Bima dan kepala desa, Pak Ahmad, seorang pria tua yang dikenal bijaksana namun lambat dalam bertindak. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut," kata Pak Jaya. Suaranya serak karena amarah yang ditahan. "Dia sudah merusak kehormatan banyak anak kita, entah itu disadari atau tidak. Dia menggunakan ilmu hitamnya untuk melindungi nafsunya." Kepala desa Ahmad,
Setelah mendengarkan cerita dan kesaksian samar dari beberapa keluarga lain yang putrinya juga menunjukkan gejala aneh setelah bertemu Wirya, akhirnya mengambil keputusan yang mematikan. Di desa terpencil seperti Rawa Malam, hukum diurus oleh komunitas, bukan pengadilan jauh. Kejahatan spiritual dan seksual seperti ini dianggap sebagai kanker yang harus dicabut sampai ke akarnya. Malam ini, kata Pak Ahmad, kita harus mengakhirinya. Sebelum lebih banyak lagi nyawa dan kehormatan yang hancur, kita harus memutus mata rantai ilmu hitam ini. Ketika matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan corak merah darah dan ungu tua, massa mulai berkumpul. Bukan hanya laki-laki, tetapi ibu-ibu yang marah, dan bahkan beberapa korban yang wajahnya tertutup rasa takut dan kebencian. Lebih dari 50 orang dipimpin oleh Pak Jaya yang membawa obor menyala dan Bima yang memegang golok tumpul bergerak menuju gubuk Wirya. Gubuk itu sunyi, lampu minyak di dalamnya menyala samar, menciptakan bayangan aneh di jendela. Bau kemenyan dan darah kering tercium kuat bahkan dari luar. Pak Jaya mendobrak pintu. Di dalamnya, Dukun Wirya sedang duduk bersila di depan perapian kecil, tampak sedang menyelesaikan ritual. Di sekelilingnya ada banyak boneka jerami yang ditusuk jarum dan beberapa pakaian wanita. Wirya menoleh, dan saat matanya bertemu dengan mata penuh amarah massa, senyum liciknya hilang. Ia tahu permainannya sudah berakhir. "Apa-apaan ini? Kalian mengganggu ritual suci!" teriak Wirya, berusaha membangkitkan aura magisnya yang palsu. "Suci? Kau menyebut kebejatanmu ini suci? Dasar iblis cabul!" bentak Pak Jaya. "Kau sudah mencemari Nisa, kau sudah merusak desa ini." Wirya mencoba melawan. Dia melemparkan segenggam bubuk hitam ke udara, berharap bisa membutakan atau melumpuhkan mereka. Tapi massa sudah terlalu marah untuk takut pada trik murahan. Mereka menerjangnya. Wirya diseret keluar, meronta-ronta dan berteriak-teriak, mencakar tanah dengan kuku-kukunya. Di bawah langit yang semakin gelap, Dukun Wirya diikat dengan tali tambang tebal ke sebuah pohon tua besar di tengah lapangan desa, tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan desa. Wajahnya yang pucat dan mata ketakutannya kini terbuka lebar, menyadari nasib yang menantinya. Seluruh desa Rawa Malam menyaksikan dalam keheningan yang mencekik saat api obor berjatuhan di sekeliling Wirya, membasahi tumpukan kayu kering yang telah disiapkan. Wirya menjerit, bukan lagi jeritan ketakutan, tetapi jeritan amarah dan sumpah serapah. Wajahnya yang tadinya licik berubah menjadi ekspresi kegilaan yang menakutkan. Kobaran api menari-nari dengan liar di tengah lapangan desa Rawa Malam, memantulkan cahaya merah darah pada wajah-wajah kaku para penduduk desa. Malam itu bukan hanya kayu kering yang terbakar, itu adalah sebuah upacara pembersihan yang brutal, penghakiman kolektif terhadap Dukun Wirya, sang iblis cabul. Ketika api pertama kali menjilat kaki Wirya, sebuah keheningan yang mematikan menyelimuti massa. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang tertawa. Hanya ada ketakutan yang dicampur dengan kepuasan yang dingin. Wirya meronta-ronta dengan kekuatan terakhirnya. Otot-ototnya menegang melawan tali tambang tebal yang mengikatnya ke pohon tua. Asap tebal bercampur bau daging terbakar menusuk hidung, menciptakan sensasi mual yang menakutkan. Bima berdiri di barisan depan, menggenggam erat goloknya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia melihat langsung mata Wirya. Mata itu tidak lagi memancarkan ketakutan, melainkan berubah menjadi kilatan kebencian murni. Seolah-olah jiwanya sudah melompat keluar dari tubuhnya yang sekarat dan siap mencari inang lain.
Saat api melahap bagian bawah tubuhnya, Wirya mengeluarkan suara yang tak lagi terdengar seperti manusia. Itu adalah lolongan serak, campuran ratapan kesakitan dan janji busuk. Kalian membakarku, kalian membunuhku, tapi aku tidak akan mati. Rawa malam adalah nyawaku. Kalian akan melihatku di setiap sudut, kalian akan menciumku di setiap napas. Demi darah yang mengalir di rawa ini, aku akan mengambil nyawa setiap orang yang melihat apiku. Sumpahnya melengking tinggi, menembus lapisan malam, dan setiap kata terasa seperti dicetak langsung di hati para saksi. Pak Jaya berdiri tegak di samping Bima, wajahnya basah oleh keringat dan air mata amarah. Namun, saat Wirya melontarkan sumpah serapah itu, wajah Pak Jaya memucat. Ia sadar mereka tidak hanya membunuh seorang dukun bejat, mereka telah menciptakan dendam abadi yang jauh lebih mengerikan dari kebejatan yang Wirya lakukan saat hidup. Api semakin membesar, menelan seluruh tubuh Wirya dalam tarian oranye yang membara. Pemandangan itu adalah sebuah trauma visual yang tak terhapuskan. Dalam api itu, Wirya tampaknya berubah. Sosoknya mulai terlihat menyatu dengan kegelapan, seolah-olah arwahnya sedang ditarik oleh kekuatan neraka, namun menolak pergi. Tiba-tiba, saat api mencapai puncaknya, langit yang tadinya hanya gelap mendadak tertutup oleh awan hitam yang sangat pekat, seolah-olah asap dari pembakaran itu menarik semua kegelapan alam semesta. Angin dingin yang tidak wajar, dingin yang menusuk tulang, bukan dingin malam biasa, berhembus kencang, mematikan beberapa obor yang dibawa warga. Angin itu terasa seperti hembusan napas berbau gosong. Ketika api mulai mereda dan hanya menyisakan tumpukan bara merah dan asap, tubuh Wirya sudah tidak berbentuk lagi, hanya siluet hitam yang hangus. Tapi di saat itulah hal yang paling mengerikan terjadi. Dari sisa-sisa api yang hampir padam, suara tawa serak yang mengerikan terdengar. Tawa itu jelas milik Wirya, namun ribuan kali lebih menakutkan. Tawa yang dipenuhi dengan kemenangan spiritual. Tawa itu bergema, bukan hanya dari tempat pembakaran, tetapi seolah-olah datang dari setiap pohon dan setiap sudut desa. Kepala Desa Ahmad yang biasanya tenang, kini terlihat gemetar. Cepat, segera kuburkan sisa-sisanya. Jangan biarkan sedikit pun ada jejak yang tersisa. Perintahnya dengan suara bergetar. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Rasa ngeri telah melumpuhkan mereka. Mereka baru saja menyelesaikan tugas mengerikan mereka. Namun mereka tidak merasa lega. Mereka merasa terkutuk. Bima yang mencoba menahan rasa mual dan takutnya, melihat ke tempat sisa-sisa Wirya. Di atas tumpukan abu, ia bersumpah melihat bayangan hitam pekat melayang sesaat, seperti asap yang membentuk sosok manusia, sebelum menghilang di telan kegelapan rawa. Penduduk desa bergegas pulang, membawa serta obor mereka yang tersisa, namun mereka tidak lagi merasa aman. Mereka berjalan cepat, menghindari tatapan mata satu sama lain, karena di mata setiap orang, mereka melihat refleksi api dan mendengar janji balas dendam Wirya. Setibanya di rumah, Bima mengunci pintu dan jendela rapat-rapat, namun ia merasa sia-sia. Ia mencium bau asap yang aneh, bau gosong yang samar, seolah-olah sisa-sisa pembakaran Wirya telah menempel di kulitnya. Ia memejamkan mata, namun yang ia lihat hanyalah sosok hangus dengan mata merah menyala. Bima tahu, mereka tidak membunuh Wirya. Mereka hanya membebaskan arwah jahatnya dan mengikatnya ke desa mereka dengan sumpah serapah yang paling mengerikan. Rawa malam baru saja membuka gerbang menuju teror yang sesungguhnya. Malam itu tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Di kejauhan, dari arah lapangan desa yang sunyi, Bima bersumpah mendengar bisikan serak yang menyebut namanya.
perjalanan ke desa seberang untuk mencari Kyai Hasan dipimpin oleh Pak Jaya, diikuti oleh Bima dan dua pemuda desa lainnya, berlangsung dalam suasana tegang. Mereka harus berjalan kaki, menyusuri pinggiran rawa malam, dan sepanjang perjalanan, bau gosong yang samar-samar mengikuti mereka. Seolah-olah arwah Wirya menggunakan aroma itu sebagai tali penambat. Ketika akhirnya mereka tiba di kediaman Kyai Hasan, seorang ulama tua yang terkenal karena kealimannya, mereka menceritakan detail pembakaran Wirya dan kematian Mamat yang misterius. Mereka berharap Kyai Hasan akan membawa jimat atau mantra yang dapat mengusir roh jahat tersebut. Namun, respons Kyai Hasan jauh dari yang mereka harapkan. Setelah mendengarkan kisah itu, dengan mata terpejam dan kepala menggeleng, Kyai Hasan menolak. Dendam yang lahir dari pembakaran hidup-hidup adalah dendam yang paling kuat. "Nak," kata Kyai Hasan dengan suara pelan namun tegas. "Kalian tidak hanya membunuh seorang pria, kalian telah menciptakan jin ifrit dari rasa sakitnya. Wirya, dengan ilmu hitam yang sudah ia kumpulkan, kini menjadi hantu yang terikat pada amarah dan nafsu cabulnya. Melawan entitas sekuat itu yang telah kalian ikat ke desa kalian sendiri, sama saja dengan bunuh diri. Saya khawatir kekuatannya sekarang jauh melampaui kemampuan saya. Dia sudah memenangkan pertempuran spiritual, Nak. Dia sudah memiliki desa itu." Penolakan Kyai Hasan menghantam mereka seperti palu. Rasa putus asa menyelimuti Pak Jaya. Bima merasakan hawa dingin yang menusuk. Mereka kembali ke rawa malam dengan tangan kosong, membawa serta berita buruk yang justru menambah kepanikan. Kematian berantai pun terjadi. Setelah Mamat, korban kedua adalah Pak Umar, seorang pria tua yang dengan sengaja melemparkan minyak tanah ke tumpukan kayu Wirya malam itu. Ia ditemukan di kamarnya, tubuhnya menghitam dan berbau hangus. Korban ketiga, seorang wanita bernama Bu Siti yang sempat tertawa saat Wirya menjerit kesakitan, ditemukan tewas dengan kondisi yang sama, mengerikannya di tengah kebunnya. Semua kematian ini memiliki pola yang sama. Tubuh hangus, tidak ada bekas api di sekitar lokasi, dan di dekat mayat selalu tercium bau kemenyan busuk, bau khas ritual Wirya. Teror Wirya menjadi semakin terang-terangan dan intens. Di malam hari, penduduk desa mulai sering melihat sosok hangus di jendela mereka. Sosok yang hanya berdiri diam sambil tersenyum keji. Mereka juga melihat jejak kaki hangus muncul secara acak di lantai rumah mereka, bahkan di dalam kamar yang terkunci. Wirya tidak hanya membunuh, ia menyiksa mental mereka, mengingatkan mereka bahwa ia bisa masuk kemana saja dan kapan saja. Rasa saling curiga yang sebelumnya hanya bisikan kini meledak menjadi histeria. Karena tidak ada api yang terlihat, warga mulai berpikir arwah Wirya mungkin tidak membunuh secara langsung, melainkan merasuki salah satu warga, mengubahnya menjadi agen pembakar. Setiap batuk, setiap langkah kaki, setiap tatapan yang salah bisa diartikan sebagai tanda kerasukan Wirya. Kepala desa Ahmad, meskipun berusaha menenangkan, tidak mampu mengendalikan massa yang mulai menutup diri dan saling mengunci pintu. Pada puncak keputusasaan, Bima dan beberapa pemuda yang tersisa, termasuk Rian, sahabat Bima, memutuskan untuk melakukan perlawanan langsung tanpa bantuan spiritual. Mereka menyusun rencana gila, menghancurkan gubuk Wirya yang mereka yakini menjadi pusat energi spiritual arwah itu. Malam itu, dengan obor, golok, dan hati yang berdebar kencang, mereka menyelinap menuju gubuk Wirya di pinggiran hutan. Gubuk itu tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bau kemenyan dan gosong menyambut mereka di ambang pintu. "Kita bakar habis tempat ini, hancurkan
semua sisa ritualnya. Desak Bima. Saat mereka memasuki gubuk, udara terasa padat, seperti berjalan di bawah air. Suhu udara mendadak turun drastis. Ketika Rian mencoba menghancurkan meja ritual dengan golok, tiba-tiba terdengar suara gemuruh ledakan tak terlihat. Perjalanan ke desa seberang untuk mencari Kiai Hasan dipimpin oleh Pak Jaya, diikuti oleh Bima dan 2 pemuda desa lainnya, berlangsung dalam suasana tegang. Mereka harus berjalan kaki menyusuri pinggiran rawa malam, dan sepanjang perjalanan bau gosong yang samar-samar mengikuti mereka, seolah-olah arwah Wirya menggunakan aroma itu sebagai tali penambat. Ketika akhirnya mereka tiba di kediaman Kiai Hasan, seorang ulama tua yang terkenal karena kealimannya, mereka menceritakan detail pembakaran Wirya dan kematian Mamat yang misterius. Mereka berharap Kiai Hasan akan membawa jimat atau mantra yang dapat mengusir roh jahat tersebut. Namun, respons Kiai Hasan jauh dari yang mereka harapkan. Setelah mendengarkan kisah itu, dengan mata terpejam dan kepala menggeleng, Kiai Hasan menolak. Dendam yang lahir dari pembakaran hidup-hidup adalah dendam yang paling kuat, nak, kata Kiai Hasan dengan suara pelan namun tegas. Kalian tidak hanya membunuh seorang pria, kalian telah menciptakan jin ifrit dari rasa sakitnya. Wirya, dengan ilmu hitam yang sudah ia kumpulkan, kini menjadi hantu yang terikat pada amarah dan nafsu cabulnya. Melawan entitas sekuat itu yang telah kalian ikat ke desa kalian sendiri, sama saja dengan bunuh diri. Saya khawatir kekuatannya sekarang jauh melampaui kemampuan saya. Dia sudah memenangkan pertempuran spiritual, nak. Dia sudah memiliki desa itu. Penolakan Kiai Hasan menghantam mereka seperti palu. Rasa putus asa menyelimuti Pak Jaya. Bima merasakan hawa dingin yang menusuk. Mereka kembali ke rawa malam dengan tangan kosong, membawa serta berita buruk yang justru menambah kepanikan. Kematian berantai pun terjadi. Setelah Mamat, korban kedua adalah Pak Umar, seorang pria tua yang dengan sengaja melemparkan minyak tanah ke tumpukan kayu Wirya malam itu. Ia ditemukan di kamarnya, tubuhnya menghitam dan berbau hangus. Korban ketiga, seorang wanita bernama Bu Siti yang sempat tertawa saat Wirya menjerit kesakitan, ditemukan tewas dengan kondisi yang sama, mengerikannya di tengah kebunnya. Semua kematian ini memiliki pola yang sama. Tubuh hangus, tidak ada bekas api di sekitar lokasi, dan di dekat mayat selalu tercium bau kemenyan busuk, bau khas ritual Wirya. Teror Wirya menjadi semakin terang-terangan dan intens. Di malam hari, penduduk desa mulai sering melihat sosok hangus di jendela mereka. Sosok yang hanya berdiri diam sambil tersenyum keji. Mereka juga melihat jejak kaki hangus muncul secara acak di lantai rumah mereka, bahkan di dalam kamar yang terkunci. Wirya tidak hanya membunuh, ia menyiksa mental mereka, mengingatkan mereka bahwa ia bisa masuk kemana saja dan kapan saja. Rasa saling curiga yang sebelumnya hanya bisikan kini meledak menjadi histeria. Karena tidak ada api yang terlihat, warga mulai berpikir arwah Wirya mungkin tidak membunuh secara langsung, melainkan merasuki salah satu warga, mengubahnya menjadi agen pembakar. Setiap batuk, setiap langkah kaki, setiap tatapan yang salah bisa diartikan sebagai tanda kerasukan Wirya. Kepala Desa Ahmad, meskipun berusaha menenangkan, tidak mampu mengendalikan massa yang mulai menutup diri dan saling mengunci pintu. Pada puncak keputusasaan, Bima dan beberapa pemuda yang tersisa, termasuk Rian, sahabat Bima, memutuskan untuk melakukan perlawanan langsung tanpa bantuan spiritual. Mereka menyusun rencana gila, menghancurkan gubuk Wirya yang mereka yakini menjadi pusat energi spiritual arwah itu. Malam itu, dengan obor, golok, dan hati yang berdebar kencang,
mereka menyelinap menuju gubuk Wirya di pinggiran hutan. Gubuk itu tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bau kemenyan dan gosong menyambut mereka di ambang pintu. "Kita bakar habis tempat ini, hancurkan semua sisa ritualnya," desak Bima. Saat mereka memasuki gubuk, udara terasa padat, seperti berjalan di bawah air. Suhu udara mendadak turun drastis. Ketika Rian mencoba menghancurkan meja ritual dengan golok, tiba-tiba terdengar suara gemuruh ledakan tak terlihat. Mereka semua terlempar mundur dengan kekuatan yang mengerikan. Golok terlempar jauh. Bima merasakan sakit yang membakar di punggungnya, seolah-olah ia baru saja dicambuk dengan besi panas. Ketika ia mencoba berdiri, ia melihat bayangan hitam raksasa melayang di tengah gubuk. Bayangan yang bentuknya menyerupai sosok manusia hangus dengan tinggi yang tidak wajar. Bayangan itu tidak berbicara, tetapi tawa Wirya yang serak dan memekakan telinga bergema di gubuk. Tawa itu mengejek mereka. Saat Bima dan teman-temannya berusaha melarikan diri, mereka melihat keanehan lain. Di lantai gubuk yang tadinya hanya tanah, kini terlihat sepetak kecil tanah yang berubah menjadi bara merah menyala, seolah-olah jantung api Wirya tertanam di sana. Ketika mereka berhasil melarikan diri kembali ke desa, mereka memeriksa luka-luka mereka. Di punggung Bima dan lengan Rian terdapat luka bakar yang jelas berbentuk 5 jari, seolah-olah tangan hangus Wirya telah mencengkeram mereka dengan kekuatan yang nyata. Mereka gagal total. Mereka tidak hanya gagal menghancurkan pusat kekuatan Wirya, tetapi mereka justru memancing amarahnya. Bima menyadari, Wirya tidak ingin mereka mati cepat. Wirya ingin mereka hidup dalam teror, menyaksikan kehancuran desa mereka sendiri perlahan-lahan. Dendam itu tidak akan berhenti hanya dengan kematian beberapa orang. Wirya ingin seluruh desa Rawa Malam kosong, ditinggalkan oleh semua yang pernah melihat apinya. Setelah kegagalan Bima dan Rian dalam upaya menghancurkan gubuk Wirya, teror di desa Rawa Malam tidak lagi mengenal batas waktu atau tempat. Luka bakar berbentuk cengkraman tangan di punggung Bima dan lengan Rian menjadi pengingat mengerikan bahwa Wirya tidak lagi bermain-main. Mereka adalah bukti fisik dari kekuatan supernatural yang mereka hadapi. Kini target Wirya beralih. Arwah cabul itu mulai fokus pada alasan utama mengapa ia dibakar, nafsu bejatnya dan korban-korban masa lalunya. Nisa, putri Pak Jaya, yang selama ini hanya diam dan menutup diri, menjadi sasaran utama penyiksaan spiritual. Setiap malam, Nisa akan menjerit histeris. Ia akan terbangun dengan pakaian yang compang-camping dan bercak-bercak hangus kecil di kulitnya, seolah-olah ia baru saja disentuh oleh bara api yang tak terlihat. Ia mengaku melihat dukun Wirya berdiri di samping ranjangnya, sosok hangus dengan mata merah menyala yang tertawa cabul, memanggilnya dengan bisikan kotor. Dia bilang, dia akan membawaku. Dia bilang, aku miliknya, jerit Nisa dalam pelukan ayahnya. Pak Jaya kini hidup dalam siksaan ganda, trauma atas apa yang telah menimpa putrinya, dan ketakutan akan pembalasan arwah Wirya yang telah ia lepaskan. Tidak hanya Nisa, beberapa gadis lain yang pernah menjadi korban kebejatan Wirya, yang kasusnya ditutup-tutupi karena rasa malu, juga mulai mengalami penyiksaan yang serupa. Satu gadis ditemukan menangis tanpa henti di sudut kamar. Tubuhnya penuh luka memar aneh, seolah-olah ia telah dipukuli oleh sesuatu yang tak terlihat. Wirya menggunakan dendam ini untuk menyiksa psikologis seluruh penduduk desa. Kepercayaan diri mereka hancur. Mereka menyadari pembakaran itu adalah kesalahan terbesar. Alih-alih menghukum kejahatan, mereka malah melahirkan iblis yang abadi.
Teror mencapai titik didih pada suatu malam tanpa bulan. Seluruh desa terbangun oleh lolongan serak yang mengerikan, jauh lebih keras dan lebih parah daripada teriakan Wirya saat dibakar. Suara itu berasal dari langit. Semua penduduk desa, dipimpin oleh kepala desa Ahmad dan Bima, keluar dari rumah mereka. Mata mereka terpaku ke atas. Di atas langit desa Rawamalam melayang bayangan raksasa yang tidak wajar. Itu adalah arwah dukun Wirya. Namun, dalam skala yang jauh lebih besar, sosok hangus setinggi pohon yang siluetnya menutupi bintang-bintang. Matanya bersinar merah, menyala seperti bara api neraka, dan senyum keji Wirya yang lebar dan mengerikan terlihat jelas di bawah cahaya rembulan yang samar-samar menembus awan. Sosok itu melayang diam di atas desa selama beberapa menit yang terasa seperti keabadian, seolah-olah sedang mengklaim wilayahnya. Kemudian, dengan gerakan yang lambat dan disengaja, arwah raksasa itu mulai menjatuhkan hujan, bukan air, melainkan abu hitam pekat dan panas yang berjatuhan ke atap rumah dan jalanan. Abu itu tidak membakar, tetapi meninggalkan sensasi panas dan bau gosong yang menusuk dimanapun ia mendarat. Ini adalah manifestasi fisik dan spiritual bahwa Wirya telah mengambil alih ruang hidup mereka, menandai setiap inci Rawamalam dengan sisa-sisa pembakarannya. Lihat, dia memenuhi sumpahnya. Dia membuat kita semua menjadi abu, teriak seorang wanita histeris. Kepala desa Ahmad menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan mata nanar, akhirnya menyerah. Ketakutannya telah melampaui tugasnya sebagai pemimpin. Ia menyadari bahwa perlawanan fisik atau spiritual sudah tidak relevan. Wirya bukan hanya ingin membalas dendam, ia ingin tempat itu. Setelah bayangan raksasa itu menghilang, meninggalkan bau gosong yang tajam di udara dan lapisan abu tipis di seluruh desa, kepala desa Ahmad segera mengadakan pertemuan. Kali ini, pertemuan itu tidak dilakukan di lapangan tempat pembakaran Wirya, melainkan di balai desa, di bawah lampu minyak yang redup. "Dengarkan saya baik-baik, warga Rawamalam," kata Pak Ahmad, suaranya parau. "Kita telah membangkitkan sesuatu yang tidak bisa kita kalahkan. Wirya telah mengklaim tanah ini. Kita tidak bisa hidup di bawah kutukan seorang arwah yang terikat pada dendam pembakarannya." Bima, Pak Jaya, dan seluruh warga desa mendengarkan dalam diam. Mata mereka dipenuhi keputusasaan dan rasa lelah yang mendalam. Mereka telah kehilangan nyawa, kehormatan, dan sekarang mereka harus kehilangan rumah. "Kita harus pergi," lanjut Pak Ahmad. "Satu-satunya cara agar kutukan ini berhenti, satu-satunya cara Wirya tidak bisa lagi membunuh kita adalah dengan meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Kita harus keluar dari batas-batas Rawamalam. Biarkan desa ini menjadi milik arwahnya. Mari kita pergi sebelum dia mengambil semua nyawa kita, satu persatu." Keputusan itu adalah pilihan antara kehancuran total atau pengungsian yang memilukan. Tidak ada yang membantah. Mereka semua setuju. Desa Rawamalam tidak layak lagi untuk dihuni. Esok malam, mereka akan meninggalkan segalanya. Mereka akan memulai eksodus. Keputusan untuk meninggalkan desa Rawamalam adalah sebuah pukulan telak, namun merupakan satu-satunya jalan keluar. Penduduk desa yang kini hanya tinggal sepertiga dari jumlah semula akibat kematian dan pengungsian sporadis, menghabiskan siang hari yang sunyi dengan mengemas barang seadanya. Tidak ada yang membawa banyak. Rasa takut mereka jauh melebihi nilai harta benda mereka. Mereka hanya membawa pakaian, makanan kering, dan kenangan pahit yang tak mungkin hilang. Suasana desa sangat mencekam. Setiap langkah kaki terasa berat. Setiap sentuhan pada barang terasa seperti perpisahan abadi. Mereka bergerak dalam diam, takut
suara mereka akan menarik perhatian arwah Wirya yang mereka yakini sedang mengawasi dari balik setiap bayangan. Bima membantu Pak Jaya dan Nisa. Nisa dengan mata yang masih trauma dan wajah pucat hanya bisa memeluk boneka kainnya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang ia tinggalkan. Yang ia inginkan hanyalah lari dari bau gosong dan tawa cabul yang menghantuinya. Kita harus cepat, Bima. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, bisik Pak Jaya yang kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Malam itu, di bawah langit yang diselimuti awan tebal, seolah-olah langit sendiri meratapi nasib desa Rawa Malam, proses eksodus dimulai. Lebih dari 40 orang, tua, muda, dan anak-anak berkumpul di jalan setapak utama. Mereka tampak seperti iring-iringan mayat hidup, bergerak perlahan dengan obor yang hanya memberikan cahaya samar, menciptakan bayangan aneh di antara pohon-pohon. Kepala Desa Ahmad berjalan paling depan, memimpin rombongan dengan wajah penuh penyesalan. Pak Jaya dan Bima berada di belakang, bertugas memastikan tidak ada yang tertinggal. Mereka sepakat untuk tidak menoleh ke belakang demi alasan apapun. Saat rombongan itu bergerak meninggalkan jantung desa, rasa ngeri mulai merayap. Meskipun mereka berjalan menjauh, bau gosong yang tajam itu tidak berkurang. Sebaliknya, bau itu menjadi semakin kuat, seolah-olah mereka berjalan di tengah api yang tak terlihat. Kemudian, terjadi keanehan pertama. Saat mereka melewati rumah-rumah yang telah mereka tinggalkan, mereka melihatnya. Dari dalam rumah-rumah yang terkunci dan ditinggalkan itu, muncul cahaya aneh berwarna biru kehijauan yang samar, menyerupai nyala api yang sangat dingin. Api itu tidak membakar kayu, tetapi cahayanya memancar dari jendela, mengisi ruang-ruang kosong itu dengan iluminasi mengerikan. Bima menahan napas. Rasanya seolah-olah arwah Wirya telah menyalakan semua rumah mereka sebagai upacara kemenangannya menggunakan api supernatural sebagai lilin perayaan. "Jangan lihat, terus jalan!" teriak kepala Desa Ahmad, suaranya pecah. Namun, Nisa yang berada di dekat Bima tersandung dan terjatuh. Saat ia menoleh ke belakang, ia menjerit dengan suara yang memilukan, menunjuk ke arah gubuk Wirya yang letaknya jauh di pinggiran desa. Bima mengikuti pandangan Nisa. Di atas gubuk tua Wirya yang kini menjadi pusat kekuatan dendam, ia melihat api nyata yang menjulang tinggi. Namun anehnya, api itu tidak menyebar. Api itu hanya berpusar di atas gubuk, membentuk sosok hangus Wirya yang terlihat menari-nari dalam nyala api. Pada saat itu, ketika rombongan terakhir melintasi batas desa, titik di mana rawa bertemu dengan jalan setapak menuju dunia luar, mereka semua mendengar suara itu. Bukan bisikan samar, bukan lolongan serak, tetapi tawa Wirya yang menggema, keras, penuh kemenangan, dan memekakan telinga. Tawa itu datang dari setiap sudut Rawa Malam, dari pepohonan, dari rawa, dari dalam rumah-rumah yang menyala dengan api biru. Tawa itu seolah-olah mengumumkan kepada dunia bahwa ia telah memenangkan pertempuran spiritual. Desa Rawa Malam kini telah menjadi miliknya. "Lari, jangan berhenti!" teriak Pak Jaya dengan mata penuh air mata. Air mata karena putus asa, bukan karena kesedihan. Mereka berlari. Mereka berlari menjauh dari cahaya biru dan tawa yang menggema, meninggalkan semua kehidupan masa lalu mereka. Mereka tidak menoleh lagi. Mereka meninggalkan ladang yang mereka tanam, rumah yang mereka bangun, dan bahkan kuburan leluhur mereka, hanya demi menyelamatkan nyawa dari sumpah serapah dukun Wirya. Ketika fajar mulai menyingsing dan mereka sudah cukup jauh, mereka berhenti untuk beristirahat. Desa Rawa Malam sudah tidak terlihat, tertutup oleh kabut pagi yang tebal,
dan bau gosong yang kini perlahan memudar, digantikan oleh aroma lumpur rawa yang dingin. Mereka selamat secara fisik, tetapi jiwa mereka tercabik-cabik. Mereka adalah pengungsi abadi, orang-orang yang terusir oleh dendam supranatural. Mereka telah meninggalkan sebuah desa yang kini telah menjadi monumen bisu bagi arwah seorang dukun cabul yang dibakar hidup-hidup. Bima melihat ke belakang, ke arah kabut tebal yang menelan rawa malam. Ia tahu, di balik kabut itu, Wirya masih tertawa, menjaga takhta apinya yang sunyi. Waktu berlalu. Hampir 20 tahun telah berlalu sejak malam Eksodus yang memilukan dari desa Rawa Malam. Para pengungsi Rawa Malam telah menyebar, mencoba membangun kehidupan baru di desa-desa terpencil lainnya. Mereka tidak pernah bercerita banyak tentang apa yang terjadi. Trauma itu terlalu dalam dan kisah itu terlalu gila untuk dipercayai. Namun, mereka semua berbagi satu hal. Mereka tidak pernah kembali. Bima, kini seorang pria dewasa yang sudah beruban di pelipisnya, telah menjadi sosok yang pendiam dan tertutup. Kenangan akan tawa Wirya dan bau gosong yang melekat di kulitnya adalah beban yang ia bawa setiap hari. Ia hidup jauh, namun selalu ada rasa penasaran, rasa ingin tahu yang mengganggu tentang nasib tempat yang telah merenggut masa mudanya. Pada suatu musim kemarau yang panjang, Bima memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian. Bukan untuk kembali tinggal, tetapi hanya untuk melihat. Ia harus memastikan, ia harus menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Bima mengikuti jalan setapak tua yang pernah mereka gunakan untuk melarikan diri. Ketika ia mendekati batas geografis desa Rawa Malam, ia merasakan perubahan yang drastis. Udara tiba-tiba menjadi lebih berat, lebih dingin, dan keheningan yang menyelimuti tempat itu terasa mencekik. Itu bukan keheningan alam, itu adalah keheningan kematian. Ketika Bima melangkah melewati titik batas yang ia ingat, ia akhirnya melihatnya. Desa Rawa Malam adalah kota hantu yang sempurna. Rumah-rumah kayu berdiri diam, tanpa jendela dan pintu. Atap-atapnya sudah ditumbuhi lumut dan akar-akar menjalar. Segalanya tampak seperti ditinggalkan kemarin, namun juga sudah hancur selama berabad-abad. Tidak ada perabotan, tidak ada perkakas. Semua yang tidak mereka bawa telah dimakan oleh waktu, rayap, atau mungkin sesuatu yang lain. Bima berjalan perlahan di jalanan yang kini ditutupi ilalang tebal. Bau gosong yang samar-samar masih tercium, bercampur dengan aroma lumut dan pembusukan. Ia melihat rumah Pak Jaya, kini hanya kerangka kayu yang rapuh, dan ia teringat wajah Nisa yang trauma. Di lapangan desa, tempat dukun Wirya dibakar, pohon tua itu masih berdiri tegak. Namun, batangnya yang dulu kuat, kini menghitam pekat dan gundul, seolah-olah ia sendiri telah disambar petir supernatural. Bima melihat tumpukan batu dan abu yang kini menyatu dengan tanah, tempat Wirya mengucapkan sumpah serapah abadinya. Bima menyadari Wirya telah memenangkan pertempuran. Desa ini benar-benar kosong. Tidak ada hewan buas, tidak ada burung yang bersarang, tidak ada suara serangga. Kehidupan telah berhenti di Rawa Malam. Seolah-olah alam sendiri takut untuk melangkahkan kaki di atas tanah yang diklaim oleh dendam. Bima berjalan menuju gubuk Wirya yang dulu berada di pinggiran hutan yang pernah ia coba hancurkan. Gubuk itu kini tinggal puing-puing, tertutup rimbunnya semak belukar. Namun, saat Bima mendekat, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti dan merinding hingga ke tulang sumsum. Di tengah jalan masuk desa, tepat di titik yang menandai transisi dari dunia luar ke desa Rawa Malam yang terkutuk, di tempat yang sangat terlihat bagi siapapun yang mencoba masuk, ada sebuah patung.
Patung itu bukan dari kayu atau batu yang dipahat indah, melainkan terbentuk dari campuran abu, jelaga, dan tanah liat kering. Patung itu berukuran kecil, setinggi lutut, dan bentuknya secara mengerikan, menyerupai sosok dukun Wirya. Sosok itu tampak sedang tertawa keji, dengan lekukan bibir yang mengerikan dan mata yang diukir kosong namun terasa seperti menatap langsung ke jiwa Bima. Di dasar patung itu, Bima melihat tulisan yang terukir kasar, seolah-olah ditulis dengan jari yang hangus. Bima harus berjongkok untuk membacanya, dan ketika ia membacanya, darahnya terasa membeku. Tulisan itu berbunyi, "Tempat ini milikku, jangan kembali. Ia sudah disucikan dengan apiku. Ia adalah tahta bara abadiku." Patung itu adalah monumen kemenangan Wirya. Itu adalah peringatan abadi bahwa desa itu telah diakuisisi oleh arwah jahatnya. Bima menyadari bahwa Wirya tidak hanya mengusir mereka. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia berhasil. Bima tidak berani menyentuh patung itu. Rasa dingin yang menusuk tulang, yang bukan berasal dari suhu udara, menjalar dari tanah. Ia merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya, kehadiran yang menertawakan kebodohan manusia yang mencoba menghukum kejahatan dengan kekerasan. Dengan hati yang berat dan ketakutan yang kembali segar, Bima membalikkan badannya. Ia tidak melihat ke belakang lagi. Ia meninggalkan desa Rawa Malam yang terkutuk dan patung Wirya yang keji itu dalam keheningan abadi. Bima kembali ke kehidupannya yang baru. Namun, ia membawa kisah desa Rawa Malam. Ia menceritakannya kepada orang-orang terdekatnya, dan lama-kelamaan kisah itu menjadi legenda urban yang disebarluaskan dengan bisikan. Hingga hari ini, desa Rawa Malam tetap kosong. Para penduduk lokal yang tinggal di sekitar wilayah itu melarang keras siapapun untuk mendekat, menceritakan kisah tentang desa yang dibakar 2 kali. Desa Rawa Malam kini bisu, menjadi saksi bisu kekalahan manusia melawan dendam yang diciptakan sendiri. Mereka mengira telah membunuh sang dukun, tetapi mereka hanya membebaskan iblis yang terikat pada api. Ingatlah, kisah ini bukan sekadar legenda. Jika Anda berjalan di jalanan pedalaman yang sunyi dan tiba-tiba mencium bau hangus tanpa sumber atau mendengar tawa serak dari keheningan, Anda mungkin telah melangkah ke dalam batas sebuah desa yang telah diklaim oleh arwah yang takkan pernah mati. Hati-hati, karena dendam sejati tidak pernah beristirahat.